Hi everyone, welcome to my very first vlog in YouTube. Perkenalkan, saya Maria, biasa dipanggil Mamio, sama anak-anak dan suami. Di sini saya bakalan share pengalaman saya mengurus spouse visa untuk bisa tinggal di Amerika, untuk mensupport semua teman-teman yang lagi di fase ini, karena saya tahu banget bagaimana perasaannya menanti sesuatu yang kita nggak tahu pasti kapan bisa selesai. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan apapun, boleh banget komen dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk jawab, untuk share, untuk bantu lebih detail kira-kira karena saya sudah menjalani lebih dulu proses ini. Dan ya mudah-mudahan kita bisa saling support satu dengan yang lain. Jadi saya menikah itu Januari 2020 dan mulai mengurus proses spouse visa ini di Juli 2020. Di sini saya akan share secara singkat pengalaman saya mulai dari proses USCIS, NVC proses, dan interview sampai visa itu landing di rumah. Oke, yang pertama saya akan share timeline di USCIS. Priority date saya itu Juli 2020, itu dimana dokumen saya diterima dan saya sudah mendapat mendapat notifikasi bahwa USCIS sudah menerima pengajuan saya. Itu adalah tanggal 31 Juli 2020. Kemudian setelah itu di-approve Februari 20 tahun 2021. Jadi kira-kira sekitar 7 bulan ya. Prosesnya itu dari awal sampai di-approve. Dan memang di fase ini kita nggak begitu bisa banyak berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menunggu. Dan di fase ini memang yang paling berat menurut saya. Karena kita nggak bisa banyak berkomunikasi dengan USCIS. Mereka yang akan menentukan petisi kita ini layak atau dapat disetujui atau tidak. Jadi setelah saya dapat email, notifikasi mereka akan minta kita buat account MyUSCIS. Di sana kita bisa update, kita bisa cek kira-kira case kita ini sudah diapakan oleh mereka. Tapi juga nggak begitu banyak, mereka nggak bisa share every fasenya, nggak ada gitu. Tapi apabila misalnya ada kekurangan dokumen atau apa, mereka akan sampaikan melalui account kita itu. Jadi pada saat awal-awal saya hampir setiap hari benar-benar membuka account itu gitu ya, karena kayak wondering gitu, apa nih gitu kan. Tapi ternyata nggak ada perubahan sedikit pun gitu. Jadi ya saya cuma bisa berharap teman-teman di fase ini benar-benar bisa sabar, banyak berdoa. Selama memang semua dokumen yang disiapkan dari awal itu sudah tepat, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan mengenai tips-tipsnya itu mungkin saya bisa share secara personal aja kalau ada teman-teman yang pengen tahu, yang baru mau memulai. Karena saya share ini sebenarnya mengasumsikan buat teman-teman yang sudah menjalani prosesnya, kira-kira gitu. Oke, jadi setelah USCIS, fase yang berikutnya adalah NVC. Jadi setelah di-approve oleh USCIS, dokumen akan dikirimkan ke National Visa Center dan di sana kita akan diminta untuk submit lagi beberapa dokumen sipil untuk melengkapi proses visa spouse ini. Jadi saya pada saat itu submit dokumen itu pada tanggal 9 March. Jadi tadi di-approve dari USCIS Februari 20 dan karena kami juga sudah cukup mempersiapkan segala dokumennya, jadi kami bisa submit dokumennya di tanggal 9 Maret. Kalau teman-teman bisa persiapkan semuanya lebih awal, pada saat di-approve besoknya pun bisa langsung submit gitu. Ya, karena mereka akan kasih kita account CEAC dan di sana kita akan online langsung submit dokumen yang mereka minta. Dan sebelum itu juga kita diminta untuk membayar dulu untuk bisa mengakses dokumen-dokumen yang akan diupload. Nah, kesalahan saya pada saat itu,
saya submit dokumen saya sendiri dulu gitu. Jadi anak-anak itu di tanggal 10 Maret. Sehingga pada saat di approve pun ada selisih hari di mana saya juga sempat stres dan tegang, confused gitu karena kenapa saya sudah di approve tapi anak-anak belum. Dan itu juga berpengaruh pada jadwal interview. Jadwal interviewnya muncul dulu email ke saya dan email ke anak-anak menyusul. Saya lupa sepertinya 2 hari atau 3 hari itu baru di email ke saya gitu bahwa ternyata jadwalnya harinya sama. Jadi waktu itu saya di approve di NVC itu 17 Maret. Cepet ya, jadi memang di NVC itu fasenya nggak lama gitu karena mereka hanya verifikasi all the dokumen yang kayak akte kelahiran, kemudian police certificate itu penting banget, dan marriage certificate, dan yang mungkin agak paperworknya agak banyak itu adalah affidavit of support yang adalah salary-nya suami kira-kira fit income apa enggak, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan legalitas suami di sana. Nah, ini semua yang akan diminta oleh NVC, dan ketika semua itu lengkap mereka nggak akan lama untuk approve, dan setelah itu mereka akan jadwalkan interview. Nah, jadwal interview ini tergantung dari konsulat masing-masing gitu, khususnya kalau lagi kayak pandemi sekarang ini mungkin kuotanya nggak begitu banyak. Jadi ya kita bersabar aja dan mudah-mudahan kita bisa dapat lebih awal seperti itu. Nah, setelah kita dapat email dari NPC, jadwal interview, kebetulan jadwal interview saya adalah 7 Mei. Dan setelah itu saya langsung uh, mendaftar medical check up di Premier Hospital Bintaro, dan pada saat itu saya dapat jadwalnya di 15 April. Nah, Premier Hospital Bintaro akan minta email dari NVC karena mereka menggunakan sistem yang connect dengan embassy, di mana memastikan bahwa memang kita dalam proses pengajuan visa. Karena mereka butuh ada namanya nomor alien, itu yang akan digunakan untuk interview. Dokumen yang perlu kita bawa saat medical check up, yang pasti paspor asli, tidak boleh fotokopi, kemudian foto berwarna 3x4. Saya lupa waktu itu 3 lembar atau kira-kira 3-4 lembar. Kemudian buku vaksin. Buku vaksin itu penting banget buat yang punya anak-anak karena itu bisa membantu anak-anak dari suntikan yang dilakukan dalam satu hari beberapa kali. Jadi waktu itu anak saya disuntik 7 kali dan yang satu 8 kali untuk vaksin, karena saya nggak menyimpan buku vaksin, which is saya kan aslinya tinggal di Bali, kemudian di Jakarta hanya temporary, jadi saya nggak tahu tuh di mana buku vaksin itu, sehingga rumah sakit harus mengeluarkan buku vaksin karena itu merupakan salah satu syarat untuk masuk Amerika, kita harus pegang buku vaksin itu. Dan untuk dewasa yang maksudnya yang nggak punya buku vaksin, karena apalagi kita gitu kan yang kadang-kadang nggak aware simpen di mana, itu juga nanti akan divaksin lagi gitu. Kita akan divaksin waktu itu saya 5 kali, dan setelah itu embassy akan keluarkan buku vaksin. Buku vaksinnya kayak gini. Jadi ini nanti penting banget dibawa pada saat masuk Amerika gitu, dan ini juga akan berguna buat anak-anak ketika mendaftarkan sekolah di sana ya. Mungkin saya akan share juga nanti gimana pengalaman saya pindah sekolah di sana. Nah, untuk apa sih yang dilakukan di medical check up tuh sebenarnya? Karena kadang-kadang kan kita juga wondering gitu, kita juga langsung khawatir gitu. Aduh, apakah misalnya aku ada penyakit apa dan segala macam. Nggak perlu khawatir. Sebenarnya medical check up itu dilakukan semata-mata untuk mencegah penyakit-penyakit yang menular, khususnya TB. Jadi Amerika tuh sangat ketat untuk pencegahan ya penyebaran TB, sehingga mereka perlu mengetahui apakah kita ini aman dari TB atau tidak. Dan pada saat saya dites, saya di toraks, saya di X-ray, tapi anak-anak tidak. Anak-anak diambil IGRA tes pakai darah. Jadi memang mereka pada saat itu diambil tes darahnya lebih banyak dari kita. Kalau saya cuma 2 ampul, kalau mereka tuh sampai 4 ampul. Jadi memang
Ya mesti sabar-sabar ya ibu-ibu, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, diberi aja pengertian dan dipangku pada saat diambil darahnya. Jadi hasilnya itu semua akan keluar pada satu hari kecuali igranya. Nah, pada saat saya langsung bertanya sama dokter karena dokternya juga sangat baik dan beliau langsung menyampaikan bahwa saya hasilnya baik, tidak ada yang negatif, maksudnya tidak ada yang positif, hasilnya oke gitu. Cuman untuk hasilnya anak-anak hasilnya sudah keluar kecuali yang IGRA untuk yang TB. Nah, anak-anak pada saat tes darah juga dites hepatitisnya gitu. Apakah vaksinnya di masa kecil itu jadi atau enggak? Dan ternyata anak saya yang nomor 1 itu vaksinnya enggak jadi hepatitisnya. Sehingga dia shotnya, disuntiknya ekstra daripada anak saya yang satunya yang masih kecil. Itu dia vaksinnya hepatitisnya jadi gitu. Tapi tetap harus divaksin yang lain-lainnya juga gitu. Karena nggak ada buku vaksinnya. Dan nggak terdeteksi melalui tes darah. Nah setelah itu beberapa hari kemudian saya dihubungi rumah sakit, ternyata anak saya yang besar dia mempunyai hasil positif IGRA. Apa sih positif IGRA? Pada saat itu memang saya panik ya, saya langsung worry-nya bukan masalah Amerikanya, saya langsung berpikir mengenai kesehatan, bersyukur juga karena dari hasil medical check up ini at least saya tahu gitu bahwa something is not 100% oke gitu, meskipun ternyata setelah saya pelajarin lagi apa sih tes IGRA dan apa sih TB gitu kan, dan ternyata ada yang namanya TB laten. Jadi anak saya diminta lagi untuk tes toraks, X-ray untuk dicek apakah ada kerusakan di paru-parunya, apakah dia ini pernah sakit atau tidak. Dan hasilnya puji Tuhan itu adalah positif. Amin. Hasilnya adalah positif baik maksudnya. Jadi dia itu tidak ada hal-hal yang flag atau apa yang pernah dialamin mungkin pada saat TB itu nggak ada gitu. Jadi dia tuh hanya mempunyai istilahnya TB laten yang adalah bakterinya TB, tapi bakteri itu tidak aktif. Jadi bakteri itu hanya diam dalam tubuhnya dan kebanyakan di Indonesia itu tidak diobatin. Tapi kalau di Amerika nanti itu akan diobatin gitu. Jadi nggak apa-apa, ini nggak menular, ini aman dan itu tidak mengganggu proses. Sedikit sih saya pengen share. Jadi waktu itu karena saya punya teman baik itu adalah dokter, saya spontan langsung menghubungin dia. Tapi memang responnya pada saat itu juga ya sekali lagi mungkin dia hanya berbicara dari sudut pandang kedokteran dan dia menyampaikan bahwa ketika sudah IGRA positif itu sudah pasti sakit TB dan itu harus diobatin berbulan-bulan. Pada saat itu saya langsung agak lemes dan langsung khawatir, berpikir bahwa oke, at least anak saya tahu kalau dia sakit TB dan kemudian bisa diobatin gitu kan ya, meskipun akhirnya proses akan tertunda apabila memang hasil X-ray-nya pada saat itu positif gitu. Jadi ternyata setelah di X-ray hasilnya baik, hasilnya sangat-sangat oke dan interview sesuai schedule, tidak ada perubahan dan semua went very very well. Nah untuk biaya sendiri saya juga pengen share di sini buat teman-teman. Kalau saya dan anak-anak bertiga ini kurang lebih habisnya sekitar 13-14 juta, cuman ketika saya harus kembali lagi mengambil thorax test, jadi kira-kira saya summary sekitar 15 juta deh waktu itu. Nah, kalau yang pengen tahu apa aja sih tesnya yang dilakukan di sana, sebenarnya kalau untuk dewasa itu hanya 3 tesnya. Jadi yang dites itu adalah yang pertama TB, dan yang kedua adalah sifilis, itu penyakit kelamin, dan yang satu lagi juga penyakit kelamin, cuman saya lupa namanya gitu. Jadi ini yang mereka sangat concern gitu. Nah, kalau anak-anak mungkin sedikit berbeda tesnya. Jadi salah satunya yang hepatitis untuk make sure apakah mereka itu hepatitisnya waktu masih kecil aman apa enggak, vaksinnya jadi apa enggak. Terus yang kedua yang IGRA tadi untuk TB juga. Nah, yang lain-lain ini saya agak kurang paham. Cuman kurang lebih sebenarnya nggak akan jadi kendala ya. Karena rumah sakit pun akan vaksin ulang gitu anak-anak di sana gitu. Jadi ya sepertinya kalau anak-anak cuma 2 tes itu aja yang paling utama. Begitu. Apa aja sih dokumen yang diminta di loket pertama? Yaitu adalah paspor, marriage certificate,
birth certificate, dan pas foto 5x5 dan itu cuma satu lembar aja, backgroundnya putih. Police certificate saya nggak diminta, dan sebenarnya sih dokumen itu semua sudah kita upload juga di CEAC. Cuman mereka kan perlu verifikasi, mereka perlu melihat aslinya, dan setelah itu sudah diterima oleh mereka akan diberikan ke interviewer gitu. Nanti interviewer yang akan mengembalikan segala dokumen itu setelah kita di interview. Oke, sekarang saya mau share mengenai pengalaman interview saya pada tanggal 7 Mei dan dijadwalkan jam 9 pagi di US Embassy Jakarta yang terkenal nightmare dan horror, which is ibu saya tahun lalu juga interview di sana dan dia dapat pengalaman dengan interviewer yang sangat warm, yang sangat baik. Jadi saya sedikit optimis gitu bahwa ya there is a chance that I can get a nice person to interview me, but what happened is the opposite. So saya dapat interviewer yang super duper tidak hangat, tidak ramah, bahkan tidak mengizinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Pada saat itu dia langsung bilang bahwa gimana mau tinggal di Amerika kalau nggak bisa bahasa Inggris. Oke, ya saya nggak bisa banyak menjelaskan ya, sedikit aja. Saya dengan suami itu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia karena suami pun aslinya orang Indonesia, meskipun dia bahasa Indonesianya juga akhirnya mulai aktif ketika berkomunikasi dengan saya. Tapi most of the time saya berkomunikasi dengan dia pakai bahasa Indonesia. Jadi ya memang saya masih agak nggak begitu bisa bahasa Inggris, cuma saya lebih nyaman menjelaskan segala sesuatu lebih detail kalau bisa dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Tapi ya sudahlah, karena interviewernya memaksa, akhirnya ya saya menggunakan bahasa Inggris, dan puji Tuhan pada saat itu juga berjalan baik gitu, nggak ada kendala sedikit pun. Nah, saya mau cerita juga tips mengenai gimana sih interview di US Embassy Jakarta itu, karena di sana kan juga nggak ada tempat parkir nih, mulai dari tempat parkir. Waktu itu saya udah browsing, saya lihat di Google gitu kan, kira-kira mana nih area yang bisa saya pakai untuk parkir. Waktu itu saya lihat yang paling dekat Telkomsel, Plaza Telkom, dan saya pikir oh jalan kaki lebih aman gitu, nggak usah nyebrang-nyebrang. Awalnya saya mau ke Gambir, tapi kan sedikit lebih jauh. Tapi ternyata pada saat sampai di Plaza Telkom, ternyata security-nya kayaknya udah paham gitu bahwa itu sering digunakan untuk parkiran di luar kepentingan Plaza Telkom. Jadi saya ditegur, akhirnya saya pindah. Karena saya punya spare waktu, memberikan waktu lebih untuk nggak mepet-mepet sampai di embassy, saya pindah ke Gambir. Dan saya sama anak-anak jalan kaki dengan nyaman di trotoar, aman, ada zebra cross, bisa nyebrang semua. Dan ya waktu masih spare cukup banyak. Justru saya pada saat itu terlalu cepat sampai di embassy, akhirnya harus menunggu di luar. Dan itu sangat tidak proper tempatnya ya. Tempatnya panas dan tidak ada atap apapun. Jadi benar-benar kita diizinkan untuk masuk itu 15 menit sebelum schedule. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau interview, apalagi bawa anak-anak, kesananya nggak usah terlalu early. Tunggu aja dulu di mobil, spare waktu sedikit sampai di sana jam 9 kurang 15 atau 9 kurang 10, doesn't matter karena masih antri juga untuk masuk gitu. It's okay gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, apa aja nih yang harus kita bawa, apa aja yang harus kita kasih ke embassy? Yang pasti adalah appointment letter. Jadi pada saat kita baru sampai di antrian, security akan panggil dan dia akan minta appointment letter, dia akan checklist dengan jadwal yang dia punya. Ketika sudah sesuai, kita diizinkan masuk. Tapi karena ini pandemi, kita diwajibkan menggunakan masker. Tidak harus menggunakan face shield, karena pada saat itu juga saya pakai karena takut daripada bolak-balik. Saya pakai aja gitu face shield. Dan akhirnya sebelum itu kita diminta cuci tangan ya, mereka udah ada wastafel di depan, jadi ya biasalah prosedur COVID seperti apa. Jadi kita masuk, setelah kita masuk itu mereka akan cek tas kita, teman-teman, karena saya udah punya pengalaman dulu apply visa juga, meskipun di deny ya pada saat itu visa kunjungan. Saya udah paham, sehingga saya udah siapin tas kecil gitu yang isinya handphone, apa segala macam elektronik.
kunci mobil pun nggak boleh kita bawa di dalam tas, jadi semuanya itu kita masukkan ke dalam tas kecil itu. Saya masuk ke dalam tas kecil itu, yang dititipkan mereka akan kasih kartu titipan barang, dan setelah itu saya hanya masuk membawa tas dan dokumen aja gitu. Nah, setelah saya masuk, saya disuruh menunggu di loket khusus untuk imigran gitu. Jadi agak berbeda dengan antrian yang visa kunjungan gitu atau visa di luar yang imigran. Nah, di loket pertama ini orang Indonesia yang akan handle kita. Mereka akan minta dokumen sipil. Di situ mereka akan mengecek bahwa semua yang dibutuhkan untuk interview sudah oke, dan untuk spouse visa mereka akan kasih semacam brosurnya kayak begini, dan ini brosurnya tentang KDRT gitu. Jadi Amerika sangat melindungi apabila terjadi sesuatu di dalam rumah tangga gitu ya, apalagi khususnya imigran, kita bisa menghubungi lembaga-lembaga yang menangani hal itu dan nanti akan dibantu, kira-kira seperti itu. Saya juga saranin buat teman-teman join di community yang berkaitan dengan visa journey, karena di sana kita benar-benar bisa berkomunikasi dengan teman-teman lain yang sedang mengalami fase yang sama. Jadi kita juga bisa lihat nih teman-teman dari Indonesia atau dari negara lain yang sedang mengurus spouse visa, dan sometimes ketika kita DM sama mereka, tanya bagaimana proses mereka, sudah sampai mana, itu mereka juga respon, kasih feedback balik ke kita, di mana kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Karena buat saya sih masa-masa itu memang masa-masa yang kelam dan hell banget ya, karena LDR itu bukan pilihan buat saya secara khusus, apalagi suami yang nggak bisa komunikasi, bener-bener jarak jauh. Jadi ya dengan adanya komunitas ini paling enggak gitu bisa menjawab beberapa pertanyaan, rasa ingin tahu kita yang nggak cukup terjawabkan dari informasi-informasi yang ada di internet.